Ya, teman-teman di Blockers, dimanapun Anda berada, selamat siang. Saya agak kelelahan ini. Hari ini sangat lelah sekali. Ngikuti teman-teman ini ke Polres. Ngikuti teman-teman ke Polres, tapi katanya hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Apa ya? Benar ya Mas Fajar? Betul. Tidak seperti yang diharapkan ya? Tidak seperti yang diharapkan. Mas Budi? Tidak seperti yang diharapkan? Masih belum pada porsi yang benar. Oh, Mas Oki, saya nggak tanya Mas Oki, Mas Oki nanti kok. Jadi saya belum membuka apa-apa ya tentang apa sih yang dibahas di Polres dan segala macam. Tapi yang jelas kita akan bahas tentang peristiwa kemarin itu. Saya tidak bahas kasusnya, tapi peristiwa di mana terjadi rombongan penggemar sepak bola yang melakukan berbagai kegiatan di Jogja. Hari Senin. Hari apa Mas? Di sini. Oh ya, sampai dari situ berarti. Senin. Kalau hari kan semuanya sama. Enggak, maksudnya sampai ada di situ. Enggak. Oh, tapi ngerti ya peristiwa itu. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas ngobrol-ngobrol seputar peristiwa yang terjadi pada hari Senin itu. Nah, bersama saya di sebelah saya ini yang ngakunya hitam manis ngakunya ini adalah Mas Budi Hitam ya? Ya. Benar ya? Betul. Fakta ya? Fakta. Hitam fakta ya? Iya. Manisnya? Oh enggak tahu. Kalau manisnya ya sing biji sopo. Mas Budi ini adalah ketua Mataram Independen. Betul. Salah satu komunitas supporter sepak bola. Ya, PSM. PSM ya? Betul. Mas Budi Hitam. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu habis hitam merah itu. Ini Mas Fajar. Fajar Dok. Ini salah seorang penggiat ormas, komunikasi, komunitas segala macam dari Aliansi Masyarakat DIY Bersatu. Iya Mas? Betul. Mas, DIY harus bersatu Mas. Ini memang harus bersatu. Kenapa Mas? Ya, semakin bersatu semakin solid. Oh, Ini kalau nggak bersatu? kalau nggak bersatu tercerai-berai, kayak gitu. Terus kalau tercerai-berai Jogja kan? Ya, Jogja kan seperti kemarin lah. Oh. Ya, kayak gitu. jadi Mas Fajar ini aktivis komunitas masyarakat Jogja Bersatu. Dia merasa bahwa masyarakat Jogja harus bersatu. Harus bersatu. Karena kalau tidak bersatu nanti tidak berdaya. Betul. Diserang. Seperti kasus Kemarin. Nah, gitu. masyarakat Jogja harus bersatu ya Mas? Betul nggak? Wajib bersatu. Kalau nggak nanti supporter yang lain Bukan hanya masalah supporter, kalau kita nggak bersatu dan yang terjadi sekarang memang jadi satu ya betul. Kalau tidak bersatu ya representasi dari Indonesia itu hilang. wah, Indonesia yang kecil. Indonesia kecil kan. Ya, betul. kan di SMJ ya rumah kopi. Dan sih gini, Mas supporter Jogja juga harus bersatu ya Mas? Betul nggak? Harus. Secara insan sepak bola memang harus bersatu karena kita pada basic istilahnya tuh kecintaan yang sama, cinta terhadap sepak bola, olahraga itu sendiri. Terus di wilayah yang sama gitu ya, di Wilayah DIY. DIY terutama. Soal pendukungan masing-masing tim menurut saya ya dikembalikan ke supporter sendiri. Yang pasti kita memang satu DIY, satu pecinta bola dan itu memang harus disatuin. Tapi itu sudah ada, maksudnya upaya bersatu, maksudnya sudah berkomunikasi dengan masing-masing klub yang ada di DIY. Bukan klub ya sebenarnya. Lebih ke kalau klub memang mereka bersatu karena dari satu federasi. Kalau itu misalnya, apakah kan Mas Budi mengatakan bahwa kita harus bersatu nih para supporter sepak bola. Nah, itu apakah ada upaya yang sudah dilakukan gitu selama ini Untuk supporternya? Iya, untuk supporternya. Supporternya memang sering kita istilahnya adakan seperti acara jambore, acara terus kumpul bersama dan lain-lain. Itu memang sudah kita fasilitasi di jajaran pengurus terutama, Mas ya. Jadi memang kita sering kumpul bareng terus membahas tentang sepak bola, federasi dan lain-lain, dan itu memang sudah terjadi pengupayaan itu untuk saling berkomunikasi memang sudah terjadi sampai sekarang. Jadi kalaupun bertanding di Sultan Agung, betul, atau di Mandala Krida atau di Maguwarjo nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya sip, mudah-mudahan. Konvoy juga bisa teratur ya, diatur maksudnya tidak terlalu kan ya? Tidak menjadi anarkis ya? Seharusnya. Aduh,
Kalau mendengar uraiannya Mas Budi ini sejuk di hati. Ya. Sejuk di hati. Cuman ya mudah-mudahan DIY bersatu masyarakatnya dan supporternya. Jadi sekarang saya akan bertanya ke Mas Foki dulu nih Mas. Mas, fenomena penanganan, saya bertanya Mas, fenomena penanganan aturan penegakan hukum itu loh Mas, bagi permasalahan yang muncul karena pergesekan antar klub antar supporter gitulah, atau ekses yang terjadi ketika arak-arakan atau konvoi gitu, itu kalau menurut Mas Foki sekarang itu perlu apa Mas, atau perlu dibenahi atau harus apa nih Mas menurut Mas Foki sebagai anggota dewan? Yang sangat jelas bahwa ketika bicara supporter itu tidak bisa dilepaskan dari klub. Oke. Ya, Agak maju Mas, agak Ya. maju Mas ya. Yang namanya supporter itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari klub. Maka tanggung jawab utama, fungsi pembinaan utama tentang keberadaan supporter adalah dari manajemen klub itu sendiri. Oh gitu. Iya. Nah, lalu klub itu kan juga membawa nama daerah. Ya, kalau dulu itu sangat jelas ada perserikatan atau galatama. Yang galatama profesional dalam konteksnya adalah bahwa di sini ada kekuatan uang. Kalau perserikatan itu adalah fanatisme daerah. Oh gitu. Nah, lalu karena adanya sebuah perkembangan zaman dan tuntutan zaman, maka klub-klub perserikatan dan klub galatamanya gabung jadi satu ini. Ya, nah, maka di sini kita harus melihatnya dari akar sejarahnya dulu. Oh. Nah, klub-klub ini itu kan ada sebagian yang dulunya adalah pendirinya PSSI malahan atau PSIM, lalu Persis Solo itu adalah pendiri PSSI. Akar sejarahnya. Ada kita dulu. Nah, lalu ketika membentuk PSSI ini kan fungsinya kan sebenarnya hanya ada satu, yaitu mempersatukan bangsa ini untuk melalui jalur olahraga kita bisa memerdekakan bangsa. Nah, maka dalam konteks sekarang bahwa sepak bola itu adalah untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Oh, gitu ya. Nah, lalu itu tanggung jawab utamanya kepada siapa? Kepada klub. Baik itu klub yang dulunya asalnya adalah perserikatan dan dulu asalnya galatama atau klub-klub yang baru. Walaupun klub-klub yang baru itu sebenarnya juga muasalnya dari bekas galatama ataupun dari bekas perserikatan. Nah, maka fungsi pembinaan utama ya ada di manajemen klub itu. Di manajemen klub itu ya. Manajemen klub itu sendiri. Oh, jadi manajemen klub itu tidak hanya bertanggung jawab kepada klub itu sendiri, pemain dan segala macam, tapi juga kepada supporter pendukungnya ya. Itu kewajiban dan Kewajibannya. itu ada regulasinya. Oh, gitu ya. Itu. Di statuta PSSI itu juga kalau nggak salah bahwa tanggung jawab komunitas supporter itu ada pada klub. Oh, gitu. Nah, Kalau Pemda Mas, Pemda juga ikut bertanggung jawab nggak? kalau Pemda itu secara tidak langsung dikarenakan ada sebuah statuta yang itu di FIFA ataupun di PRI bahwa negara tidak boleh campur tangan di dalam urusan-urusan sepak bola. Jadi Pemda nggak usah ikut-ikut ya, harusnya. Enggak, di dalam konteks manajemennya enggak, tetapi dalam rangka itu bahwa tanggung jawab untuk ini bisa maju itu secara tidak langsung itu merupakan kewajiban negara ke situ. Oh, lewat Pemda ya. Nah, Pemdanya masing-masing. Makanya ada kopi yang diganti itu ya, yang dituduh ya. Sudah diganti. Ya, Ganti lagi ya. kalau itu yang ganti adalah manajemen klub. Manajemen klubnya ya. Manajemen klub Persis Solonya, bukan wali kotanya. Oh, gitu. Gitu loh. Nah, Jadi dari kasus kemarin itu kan terjadi kerusakan. Kita agak lupa sedikit. Kerusakan itu yang mengganti adalah manajemen klubnya. bukan bukan
pemerintah tim kita enggak. Bukan Manajemen klub ini harus bertanggung jawab karena diduga pelakunya ada supporternya klubnya Klub ini itu. tersebut. Gitu. Siapa yang manajer? Rangkaian dari pembinaan tadi. Iya. Sing dua siapa ya? Iya. Sing dua ya. Nah, kita nggak ngomong soal itu. Iya. Kita nggak ngomong soal itu teman-teman sekalian. Bagi klub-klub besar, klub kaya itu mungkin sih ganti itu nggak masalah gitu. Ya. Sekarang terima kasih Mas Foki. Nah, tadi yang belum terjawab adalah bagaimana menangani aspek hukumnya ya Mas. Aspek hukumnya. Nah, Penanganan aspek hukum oleh pihak keamanan Nah. sebetulnya gimana? kalau bicara konteksnya kasus Senen, Senin kemarin. yang kemarin itu kan bahwa itu kan harus kita runtut yang persoalan sebab akibat. Lalu kan itu kan fenomenanya adalah fenomena sosial, ya kan? Nah, ketika ini fenomena sosial dan berimbas kepada hal yang negatif, yaitu terjadinya provokasi-provokasi yang itu mengakibatkan reaksi, ya toh. Jadi ada aksi, ini ada reaksi. Nah, maka di sini adalah apa? Tugasnya aparat keamanan itu adalah supaya aksi reaksi ini kan tidak membesar. Ya, maka lakukan dulu pendekatan yang namanya pendekatan kemasyarakatan. Ya toh. Yaitu bahwa ketika ada tindak diduga indikasi ada tindak pidana, saya sangat sepakat itu diamankan. Ya toh. Nah, tetapi ketika diamankan maka proses selanjutnya adalah dibina, bukan dipidanakan. Wah, saya catat dulu. Itu Bentar Mas. Apa bedanya masalah dibina dan dipidanakan? Nah, dibina ini kan aksi sosial, ya toh. Nah, karena hulunya itu kan fenomena sosial, ya toh. Maka ketika ini diamankan, ya harus dibina, ya toh. Bukan dipidanakan. Bukan dipidanakan. Faktanya? Nah, faktanya ini bahwa 5 kawan-kawan kami itu ditangkap, diamankan dan dipidanakan. Ini yang menurut saya kalau mengikuti slogannya Polri kan ini menurut saya kurang presisi. Oh gitu ya. Kurang presisi ya? Iya bos. Oh gitu ya. Termasuk otopsi ya kurang presisi. Enggak, saya nggak sampai ke sana. Enggak, saya nggak sampai ke sana. Itu. Saya- Nah, Terus? nah lalu hal lainnya itu kan sudah ada contohnya. Yaitu ketika sebelum kasus Senen itu kan terjadi kasus Babarsari. Ya. Ya kan? Nah, Ya kasus Babarsari itu saya sangat menghargai ketika kepolisian menggunakan dua pendekatan hukum dan pendekatan sosial. oke. Ya, Ah. yang namanya pendekatan hukumnya itu adalah ketika terjadi pengerusakan dan penganiayaan, Ya, ya kan? ya. Tuh, tetapi yang membawa sajam ini kan belum tentu melakukan ini, Oh, ya kan? belum tentu dan belum ya. Belum. Oh. Nah, maka di sini masuklah unsur pembinaannya. Oke. Dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian ketika menangani kasus Babarsari. Oke. Nah, maka menjadi aneh ketika menangani kasus antara bentrokan antara kawan-kawan supporter sebelah dengan warga Jogja. Oh, dan warga Jogja ya. Dengan warga Jogja. Jogja. Itu bentrok yang terjadi kemarin itu bukan antar supporter, tapi supporter yang merusak dan memprovokasi kota Jogja, maka ini mendapatkan reaksi dari warga kota Jogja. Nah, Ya kalau kita lihat, hmm. yaitu di sana tidak ada yang namanya menantang salah satu klub sepak bola lokal loh. Ya, mereka teriak-teriaknya adalah Jogja tembus. Kapas. Tidak, Neng Dindi. Sudah sampai situ nanti kemana-mana. Enggak, saya stop dulu. Jadi gini, saya ingin menegaskan Mas Budi, Siap. yang manis dan hati. Mas, itu betul bukan bentrokan antar supporter dari kota sebelah dengan supporter kita ya, bukan ya Mas? Bisa saya jelaskan dan saya tegaskan bahwa tidak ada bentrok dengan supporter.
Oh, Antar supporter bukan. bukan. Tapi kalau saya bisa mengatakan bahwa ini dimulai dari supporter dari klub Kota Solo. kota Persija ya. Solo yang melakukan konvoy dan provokasi tindakan ya macam-macam seperti itu di kota Jogja, yang otomatis itu perbuatan itu selain merugikan warga Jogja itu sendiri, menyinggung masyarakat Jogja karena itu dilakukan bukan pada tempatnya, Mas. Sambun mas. Sudah. Saya tidak ingin nanti tidak disangka enggak. Saya cuma ingin mengatakan bahwa menegaskan bahwa yang terjadi kemarin itu bukan gesekan antar supporter. Bukan ya. Bukan. Sekarang saya ke Mas Fajar. Mas Fajar sebagai dari Aliansi Masyarakat DIY Bersatu. Mas, sebagai satu komunitas yang dari warga masyarakat, sebetulnya apa yang Mas Fajar lihat dari hal itu gitu, dari apa yang terjadi pada hari Senin itu? Apakah kenapa kok dia bisa masuk Jogja, bisa masuk sampai tengah Jogja gitu segala macam, apa Mas? Jadi benar tadi seperti yang disampaikan Mas Foki tadi terkait dengan apa ini ya, konteksnya adalah dari sisi hukumnya dulu ya, kita bicarakan ya dari sisi hukumnya dulu. Yang disampaikan Mas Foki tadi adalah dengan kasus yang apa teman-teman lakukan ini dengan yang ditahan ini dan yang ada di Babarsari, konteksnya seperti itu. Ya, artinya di sini. Sebentar, kalau yang Babarsari jenengan juga melakukan defense, pembelaan, pembelaan terhadap terhadap untuk kepentingan masyarakat Jogja ya. Kalau ini jenengan lakukan juga untuk kepentingan masyarakat Jogja. Oh, gitu ya. Masyarakat DIY. Ya. Ini kan berarti tidak termasuk supporter itu ya. Tidak termasuk supporter. Jadi menteri warga. Ya kan. Baik, terus Mas. Ya. Jadi berdasarkan dari hari Senin, kejadian hari Senin itu kan kami tergerak ketika non sewu bahasanya adalah icon kami itu dilecehkan ataupun apa ya? Ya konteks terbesarnya ada dilecehkan dengan ada yang mengacungkan jari tengah, kayak gitu. Ya. Terus akhirnya memang kami tergerak, akhirnya kami juga sempat mengkomunikasikan dengan teman-teman apa yang ada di Solo juga. Terus kami juga komunikasi dengan apa pihak kepolisian Polresta, kenapa kok bisa sampai tembus, bisa ada kejadian seperti ini, kayak gitu. Terus kami juga mengkomunikasikan ke Polres Sleman juga. Polres Sleman. Ya, hal yang sama. Terus? Tapi jawabannya ya menurut kami masih nggak sinkron. Kurang presisi. Ya, Mas Oki nggak kurang presisi. Baik. Apa yang membuat tidak sinkron apa Mas? Menurut pandangan Panjenengan sebagai warga DIY. Ya, jadi saat itu saya komunikasikan adalah ini kok seperti ini. Dibilang dari Sleman tidak ada kabar. Sudah ada menginfokan ke kami. Oh, bahwa akan ada berbondong-bondong itu. Terus dari Sleman, kami sudah menginfokan. Nah ini kan menjadi miss. Simpang siur. Miss atau lempar? Ya, lempar. Seperti itu. Ya, pokoknya miss lah. Kita pakai miss aja, terus. Ya, itu yang menjadi apa titik kekhawatiran kami. Artinya di sini ada apa sebenarnya, kayak gitu. Nah, sedangkan apakah memang kalau kita berpikir secara luas mungkin ada berpikirannya adalah asas praduga tak bersalah adalah posisi politik di sini kan semua bermain kan pada akhirnya. Tetapi yang membuat kami dari Aliansi Masyarakat DIY Bersatu ini geram itu adalah pelecehan simbol diri dan perusahaan beberapa tempat ataupun tempat usaha dari warga DIY gitu. Tapi kan udah diganti ya Mas? Ya, baru satu. Baru satu ya. Jadi kalau dalam pengadilan mungkin Mas Oki ada kerugian material dan imaterial ya. Nah, Mas, saya kan bertanya lagi, Mas Oki dan terutama Mas Fajar. Sekarang itu yang ditahan berapa orang? Yang ditahan saat ini yang menggunakan senjata tajam itu 5. Terus yang ada yang tindak penganiayaan itu 2 kemarin baru saja dirilis. Terus yang obat-obatan terlarang 1. Gitu, itu ancamannya berapa? Ancamannya kemarin. Koreksi dulu Mas.
yang 5 itu tidak semuanya senjata tajam mungkin. Tajam. Enggak, Karena benda tumpul, untuk- senjata tajam dan benda tumpul. Oh, Ya, jadi senjata gitu tajam ya. dan benda tumpul. Kayak Ya, buku. ya. Ah, Ya itu Soalnya tadi, pokoknya seperti yang disampaikan Mas Sofi tadi, Ya. bahwasannya itu kan mereka hanya kedapatan loh, jangan salah. Mereka hanya kedapatan loh. kedapatan Jadi begitu, membawa. nah kedapatan membawa. Karena kemarin saya coba klarifikasi, ternyata satu yang model belati atau apa itu di jok motor tidak digunakan. Nah sekarang kita bandingkan dengan kegiatan yang kejadian yang ada di DIY beberapa waktu lalu lah, kayak gitu. Itu jelas-jelas ditahan-tahan di itu acung-acungan itu jelas lebih bahaya. Tapi itu enggak kena. Nggak kena. Nah inilah. Karena pendekatannya yang berbeda. Nah, Cara penanganannya berbeda. cara penanganannya berbeda. Jadi yang muncul di masyarakat di saat ini adalah kenapa ada diskriminasi terhadap warga? Itu yang muncul ini ngeri loh. Ngeri loh. Penanganan. Iya, perbedaan penanganan itu diskriminasi juga. Tuh, Tapi yang ditahan itu jadi dalam tanda petik anggotanya ya, supporter. Jadi gini, saya lebih senang menyebutnya itu masyarakat Jogja yang bereaksi. Oh, masyarakat dia yang bereaksi. Dan kebetulan karena kita punya berbagai aspek di Jogja ini dan angkringan, Iya. angkringan lupa becak, kebetulan dari Hmm. kelima orang ini adalah salah satu pendukung Pendukung ya. dari klub Nah. sepak bola. Jadi dia bergerak umpamanya melakukan itu juga bukan atas nama bukan. Bukan. Tapi ada Jogja. Yang namanya seseorang itu kan bajunya macam-macam. Betul. Atau Nah, nek aku seneng misalnya seneng voli, aku iki mesti bajunya supporter voli. Nah, istilahnya gitu. Nah, bajunya abang, apa berasa itu supporter angkatan abang. abang. Kuning. Orang tahu aku beli. Nah, Kebetulan aja itu. Jadi yang sangat menimbulkan yang namanya tafsir macam-macam Oke. itu adalah bahwa apakah itu kejadian prosesi masuknya supporter Solo ke Jogja itu apakah disengaja? Ya. Wih. Mengapa saya ini bisa mengasumsikan seperti itu? Ya. Satu, Hmm. atau bahwa pertandingan Persis Solo di luar daerah itu ke Magelang ataupun ke Sleman itu bukan hanya kemarin Senin. Ya. Dulu-dulu itu juga pernah melakukan pertandingan itu dan rombongan supporter Solo itu biasanya sudah diarahkan melalui ring road timur ke utara. Ya. Tapi kenapa dia lewat tengah gitu ya? Satu itu. Hmm. Setelah yang kedua, rilis pertandingan Persis Solo dan Dewa United di Magelang itu sudah dirilis jauh-jauh hari. Datangnya supporter Solo untuk menyaksikan ke Magelang itu juga sudah jauh-jauh hari diketahui. Ya. Lalu yang ketiga, mereka itu datang masuk kota Jogja ini tidak timperentil atau 2 motor, 3 motor, 4 motor tidak. Ya, mereka itu 2 kloter. Kloter pertama itu sekitar 500-an orang dan memakai bendera. Oh, bawa bendera. Bawa bendera. Sama dren Gitu. Oh, Ya, Pak. 500 orang. Ya toh. Yang sampai ke Tugu melakukan tinggal itu sekitar 500-an orang. Kloter kedua itu 2000 orang. Nah, 2000. ya 2000 orang itu artinya 1000 motor. Nah, Kalau goncengan ya? Kalau goncengan dulu. iya boncengan ya toh. Nah, itu kan Solo sampai Jogja kan jauh. Mosok ya tidak dipantau. Prambanan sampai kota aja deh kita bicaranya. Kalau Gelandu Klaten, ya toh. Yang mau dikabari. Atau masuk Prambahna. Ya kan? Nah lalu yang namanya peristiwa Gejaya, yang namanya peristiwa flyover Jombor, yang namanya peristiwa di Mati, itu bukan kloter pertama. Itu kloter kedua. Ya, itu kloter kedua yang itu melalui Gejaya. Yang sudah di barrier di Itu. Nah, kloter pertama jeda waktunya dengan kloter kedua itu ada jeda waktu loh. Nah, kloter pertama ketika mau provokasi di Tugu itu dia langsung jalan ke barat, perapatan Jalan Magelang. Pingit. Itu ke utara. Nah, rombongan di situ ada berapa polsek yang dilewati. Nah, kloter kedua masuk. Nah, maka ketika kloter kedua masuk, warga Jogja ini gerak, Beraksi. maka melakukan aksi.
di sosial. Itu tadi Tapi malah ditangkapi. saya bingung menggadoki. Tadi Mas Woki berusaha untuk pendekatan sosial dan apa? Satu lagi Mas, hukum ya? Sosial dan apa? Pendekatan ke masyarakat dan pendekatan hukum. Hukum dengan sejarah. Sekarang Itu harus gimana? ada sejalan kan? Oke, sebentar. Konon kabarnya Mas Fajar ikut ke nganu ya, ikut mengawal teman-teman yang 5 ini ya? Iya, betul. Betul. Ceritanya gimana Mas? Jadi ketika hari Senin ada kejadian itu, hari Rabu kami gerak ke Polres Sleman. Terus? Untuk sebelumnya kami juga koordinasi dengan Mas Woki juga. Terus Selasa malam kami ada pertemuan. Hari Rabu pagi kami mengkondisikan, saat itu kami ketemu dengan Kasat Reskrim. Tapi ternyata Kasat Reskrim Polres Sleman saat itu sedang ada acara. Jadi acara waktu itu kita pending. Terus saat itu kami ketemu dengan Kasat Intel dan BKO Kanit 1. BKO Kanit 1 Reskrim. Oke. Jadi di situ kami menyampaikan apa tujuan kami di sana. Terus saat itu pun juga diterima baik, dan akhirnya kami mencoba untuk komunikasi lagi dengan Kasat Reskrim Polres Sleman. Kami ketemu lagi hari Kamis kemarin. Kami ketemu hari Kamis kemarin. Ternyata sebenarnya ada sedikit kabar bahagia untuk kami mengajukan untuk kami bisa, teman-teman yang 5 ini bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Itu dengan proses penangguhan penahanan, proses seperti itu dengan kami memang saat itu mengumpulkan hari Rabu itu kami langsung mengumpulkan relawan lawyer. Itu ada 11 lawyer yang siap bantu, dan tadi malam juga sudah terkomunikasi dengan keluarga. Hari ini tadi kita ke Polres. Intinya ini masih belum bisa ditangguhkan, tapi penangguhannya sudah diterima. Tapi belum bisa dikondisikan karena katanya itu Pak Kapolda belum mengizinkan. Kayak gitu, karena masih panas. Padahal sebenarnya Panas itu. Ini menjadi sebenarnya menarik fenomenanya. Ini udah terasa sudah 30 menit. Aduh, tapi masih banyak yang harus kita gali. Nah, Mas, saya terakhir closing statement itu. Pertama Mas Budi dulu. Untuk teman-teman supporter dan klub PSM ya, yang dari Mataram Independen, apa Mas Budi? Soal ini ya, Iya dong, soal untuk lebih ke depannya dan segala macamnya. Kita solid dulu. Kita pingin dari supporter itu bisa dukung tim kebanggaannya dengan total tentunya. Dan tentunya dengan perilaku yang lebih baik. Karena perilaku yang kurang pas menurut saya adalah saat itu merugikan tim itu sendiri. Makanya kalau kita mau dukung tim kita dan kita benar-benar loyal pada tim kita, dukung dengan cara yang baik dan elegan. Itu menurut saya. Dan mengenai kasus ini, saya ingin ngomong sama teman-teman semua, mari kita kawal bersama. Karena mau tidak mau ini adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Karena perusahaan ini dilakukan oleh supporter sepak bola ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai insan sepak bola di Yogyakarta, bagian dari masyarakat Jogja, seharusnya ikut mengawal ini. Jadi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Budi. Mas Fajar, apa ini statement terakhir? Ini kepada siapa ini bawahnya ini? Ya. Apa kepada Damkar? Supaya tidak panas. Apa Mas? Dari teman-teman aliansi menyampaikan pesan kami lewat saya, bahwasanya kami berharap kepada pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta untuk segera melepas teman-teman warga Jogja yang ditahan 5 orang itu. Itu aja sih. Itu aja. Mas Oki terakhir gitu. Mas, apa yang harus digini? Maksudnya gini, Pemda kudu ngopo? Bahwa kan tadi sudah pendekatan. Nah, kepada teman-teman supporter sepak bola nih Mas, kepada teman-teman supporter sepak bola yang ada nih, terutama di Jogja, apa sih himbauannya Mas
Foki? Kalau himbauan saya Hmm. kepada kawan-kawan supporter Hmm. itu bahwa sepak bola itu hiburan. Hmm. Ya, sepak bola itu hiburan untuk menyatukan segala potensi bangsa. Ya. Nah, maka Hmm. harus rukun. Oh gitu. Nah, Rukun Mas. kita harus rukun, harus damai. Mandala Krishna dijaga. Gitu. Ya, dijaga. Stadion kebanggaan. Jadi kan KPK tapi nanti. Oh, jangan Mas. Kita nggak ngomong soal itu. Nanti merembet yang lain. Sudah ada loh Mas tersangkanya. Sudah. Oke. Dijaga dan dikasih lampu. Oh, kasih lampu ya. Iya. Baik. Bahasanya dalam rivalitas hanya 2 kali 45 menit. Iya. Gitu ya Mas. Ya. Ini himbauan kepada teman-teman supporter, Mas Budi untuk menjaga kondusivitas, persatuan dan segala macam ya. Baik, terima kasih teman-teman di blogger. Saya tidak akan menyimpulkan banyak, panjenengan sendiri yang sudah mendengarkan, kemudian menyimpulkan sendiri. Jadi ini fakta, ini cerita fakta yang kita keluarkan dari teman-teman pelaku semua. Jadi bukan provokasi tidak, tapi bagaimana supaya kita bisa melihat lebih jernih bagaimana berjalannya kasus itu. Ada himbauan kepada teman-teman supporter untuk bisa menjadi lebih solid. Kemudian masyarakat Jogja akan menjaga kotanya menjadi lebih baik lagi. Kemudian Mas Foki menggarisbawahi bahwa pendekatan-pendekatan penanganan kasus itu harus memiliki aspek kemasyarakatan dan aspek hukum ya, dan juga ada aspek kemasyarakatan. Juga penanganan tidak boleh tebang pilih. Ketika kasusnya sama, bendanya mungkin juga satu jenis, ya harus dianukan, maksudnya ya ojo lah, podo-podo kasusnya itu ya itu saja, nggak usah harus dilakukan A, B, C, sehingga terjadi kesannya diskriminasi. Saya pikir itu teman-teman sekalian, besok kita akan ngobrol lagi bersama teman-teman yang militannya luar biasa, walaupun ruangan ini ber-AC tapi tetap terasa panas. Nanti kalau sudah dingin. Baik, terima kasih, salam.